Oke. Halo, malam semua. Halo, Pak. Malam, Pak. Yuk, langsung kita mulai ya. Malam, Pak. Oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke form ya. Oke, jadi untuk dasar-dasarnya saya anggap kalian sudah menguasai ya karena dari tugas kemarin. Oke, nah kita masuk ke si form ini nah. Oke, nah si form ini merupakan komponen penting, oke. Dan biasanya itu kita gunakan untuk menerima informasi gitu atau inputan dari si pengunjung ataupun user, oke, dari halaman website kita. Nah, di form ini jadi bisa dikatakan itu sebagai media untuk berinteraksi kita gitu, dengan si user atau pengunjung dari website kita. Oke, nah umumnya si form ini banyak sebenarnya kegunaannya. Nah, contoh yang paling sering itu untuk kita buka form registrasi gitu kan, untuk untuk kolom komentar, untuk form login, transaksi pembelanjaan. Nah, itu biasanya berupa form gitu. Jadi masukan dari user itu bisa kita tangkap, entah itu kita simpan ataupun kita olah prosesnya. Nah, oke, nah ini si datanya itu bisa kita simpan ke dalam database ataupun dalam bentuk sebuah file. Oke, nah dan biasa pengolahannya itu dilakukan pada sisi server nih, oke. Oke, nah ini contoh ya, contoh penggunaan form itu, contoh untuk pada waktu registrasi, pada waktu kita belanja atau check out ke keranjang, atau kita lagi melakukan komentar gitu ke sebuah blog atau ini. Nah, untuk bikin form ini sebenarnya ada beberapa. Oke, ada beberapa syarat. Nah, di sini ada 2 untuk ngebuat form. Yang pertama itu untuk ngebuat form itu sendiri. Di sini kita butuh 2 buah file. Yang file pertama itu untuk bikin si form itu sendiri. Yang kedua itu kita bikin 1 buah file lagi itu biasanya untuk menerima gitu, atau ngeproses data yang nanti akan dikirimkan. Oke, sebenarnya bisa aja gitu kita gabungin jadi 1 buah file. Tapi tidak disarankan gitu karena biasanya tuh hal yang berbeda ya. Karena satu form itu kita fokus ke tampilan gitu ya. Gimana tampilan form halaman kita gitu. Misalnya halaman registrasi kita mau tampilannya seperti apa gitu kan. Nah, sedangkan satu file itu fokus biasanya itu isinya dari logikal kita itu, gimana data tersebut udah masuk gitu kan ke dalam server kita mau prosesnya seperti apa. Oke, nah untuk bikin form itu seperti biasa kita butuh tag. Nah, di sini kita cuma bikin tag form namanya. Oke, nah di dalam si tag form ini juga ada beberapa elemen. Oke, elemen yang wajib atau sering digunakan itu adalah si method. Oke, method itu untuk tipe formnya bisa get, bisa post. Lalu setelah itu ada action. Nah, actionnya itu adalah ketika form ini disimpan gitu, ada di submit, itu actionnya itu mau diapa? Kita arahkan ke sebuah halaman kah, atau kita arahkan ke halaman itu sendiri. Nah, sebenarnya bisa kita atur di si action ini. Nah, setelah itu di dalam si form ini baru kita atur ada properti atau elemen dari si form tersebut. Oke. Nah, ini untuk metodenya ya. Metodenya itu ada 2. Oke. Ada post, ada juga get. Oke, nah action ini tadi ya, action itu nentuin filenya itu setelah dieksekusi mau diapain. Nah, si perbedaan metode post dan get ini. Nah, kalau si get ini ketika kita submit, gitu, ketika kita simpan, biasanya tuh data yang kita kirim itu dia akan muncul nih di dalam si URL browsernya, oke. Nah, jadi dari segi security itu nggak aman karena si user tuh bisa ngelihat gitu, nilai variabel apa yang dikirimkan gitu. Bahkan dia bisa ganti gitu kan nilai variabel yang mau dikirim. Oke, nah jadi biasanya metode get ini bisa lebih cocok untuk pengiriman variabel atau disertai argumen yang panjang. Argumen yang panjang serta nggak butuhin keamanan lebih. Nah, jadi contohnya apa ya? Metode get ini kita pakai buat login nggak ya? Karena nanti password kalian kelihatan gitu ya. Biasanya untuk ngasih halaman detail gitu, detail informasi gitu ya. Misalnya kita mau ngasih detail dari produk, nah itu kan kemungkinan nggak gitu panjang gitu. Kita cuma butuh ID produk.
yang kalaupun si user pun tahu itu nggak akan jadi suatu permasalahan serius gitu. Oke, nah sedangkan untuk method post itu, nah si nilai variabel itu nggak tampak gitu pada si URL browsernya. Jadi si user nggak tahu variabel apa aja yang dikirim ke dalamnya. Nah jadi si method post ini lebih cocok untuk yang butuh pengamanan data. Dan juga kalau isi formnya itu butuh banyak field gitu, ke dalam satu formulir gitu. Jadi lebih cocok menggunakan method post. Oke. Kita masuk ke sini tag input. Oke, nah. Di dalam si tag form ini kita butuh ada namanya si tag input nih. Nah, tag input ini merupakan properti ya atau elemen dari si form tersebut. Jadi kita pengen ada apa aja di dalam form tersebut. Nah, contoh di sini kita misalnya pengen ada kotak teks gitu atau text box, ada pilihan, ada kotak pilihan gitu ya. Entah itu text box atau radio box atau mau ada tombol-tombol gitu sesuai kebutuhan. Nah, penulisan tag input ini sesuai biasa aja gitu. Kita tinggal tulis nama tagnya gitu, tag input. Setelah itu wajib ada tipenya apa. Oke. Oke, nah khusus untuk si tag input ini kita nggak butuh adanya penutup. Oke, dan pastiin juga si tag input ini harus ada di dalam si formnya gitu. Karena kalau ada di luar formnya, ketika di submit data itu nggak akan ikut dikirim. Oke, nah jadi dari segi tampilan kalian tuh nggak akan ada perubahan gitu ya. Baik itu di dalam ataupun di luar, tapi ketika di submit, nah datanya itu akan kelihatan. Kalau dia di luar metode, datanya itu nggak akan dikirim. Oke, nanti kita akan coba. Oke, nah ini beberapa tipe input. Ada input tipe teks gitu ya. Seperti untuk tipe yang membuat kotak teks, untuk tipe password itu sama seperti kotak teks, cuma bedanya karakter yang kita ditampilkan itu akan disembunyikan. Entah berbentuk titik-titik atau bentuk tanda bintang. Oke, nah untuk textbook ini kalau kita mau bikin suatu pilihan, nah tapi pilihannya itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau radio box itu untuk satu pilihan, tapi pilihannya itu cuma boleh dipilih satu aja gitu. Oke, nah ini tinggal sesuaikan kebutuhan kalian. Kira-kira kalian mau kasih pilihan yang cuma satu atau boleh dipilih lebih dari satu. Nah, lalu ada input tipe file untuk upload data atau sebuah file. Nah, sini ada tombol, oke, input tipe reset. Itu bakal bikin sebuah tombol yang fungsinya untuk nge-reset atau menghapus semua isian form yang ada. Lalu input tipe submit, ya itu tujuannya tuh untuk mengirimkan data form agar diolah. Oke. Nah, ini atributnya. Oke, jadi di masing-masing input tipe ini kita bisa berikan atributnya juga. Oke, nah input atribut tipe tadi ya, itu tipe input apa yang mau kita buat tadi, mau teks, mau password, box, radio, oke, submit, reset. Input tipe name itu mendefinisikan nama dari objek tersebut. Jadi kalau misal kita bikin input tipe teksnya itu ada banyak gitu ya, nggak cuma satu gitu, ada 3 atau 4. Ketika submit kan kemungkinan kita akan bingung gitu kan. Cek teks yang pertama itu isian tentang apa, gitu kan, teks kedua tentang apa, ketiga tentang apa. Nah, dengan kita berikan name kita tahu gitu, bahwa input pertama itu tentang nama, gitu. Kedua tentang tempat tanggal lahir, yang ketiga tentang apa. Jadi untuk membantu kita, nah, value itu adalah isi dari si kotak teks tersebut. Oke, untuk checkbox ataupun radio pun juga sama, itu adalah value-nya apa. Oke, nah required ini untuk ngasih tahu bahwa form itu wajib atau tidak kita butuhkan. Place order ini untuk informasi apakah si kolom itu mau kita kasih bisa kita kasih petunjuk gitu kan, bahwa form ini adalah data tentang apa gitu. Oke, nah lalu ada size, mark length sama juga checker. Ini oke, nah. Oke, nah kita langsung bikin aja. Tipe itu table nggak ya? Nggak usah nih. Duh, di bodinya kenapa di sini? Oke.
Kita bikin font. Oke, lalu oh. Nah ini ya, kalau tag input kita nggak perlu tutup. Nah kita tinggal tipe yang tadi kita mau teks name itu adalah nama. Nah ini untuk tipe input teks. Jadi nama ini adalah ketika kita simpan gitu, kita tahu bahwa kolom teks ini adalah atribut name-nya itu nama. Jadi kita tahu kita kirim bahwa nama itu adalah value-nya itu ada di nama. Value-nya ini bisa kita atur di awal, atau kalau kosong seperti ini berarti apa yang dimasukkan si user ini. Nanti itu ketika kita simpan ya udah value-nya itu adalah si ini nih, ASD sini ya. Tapi kalau kita mau tentuin dari awal, kita bisa isi. Nah, jadi kita udah dapat value-nya dari awal itu, soal nama kita gitu. Nah, ini kita placeholder. Nah, placeholder ini jadi dia ada kotak informasi seperti ini. Jadi kita tahu bahwa di sini itu kita disuruh masukkan nama nih. Jadi kita masukin gitu nama kita goreng. Nah, oke, lalu nggak wajib sih, biar rapi aja. Walaupun masih nggak rapi juga. Oke, nah untuk password sebenarnya sama aja dengan inputan teks. Cuma perbedaannya cuma di sini doang. Kalau teks tadi kan apa yang kita masukin gitu ya, itu akan terlihat. Nah, tangan kalau password apa yang kita masukin tuh dia akan disembunyikan kita data atau nggak terlihat. Nah, oke, sisanya sama gitu. Kalau kita kasih value berarti dia muncul di awal, gitu ya. Oke, setelah nama password kita butuh. Oke, checkbox radio. Ini kita value. Right.
Oke. Kasih pilih dulu deh. Oke, nah, untuk checkbox sama radio box, nah, sebenarnya perbedaan cuma di sini. Kalau checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu di sini ya. Nah, jadi misal hobi gitu, saya pengen si user bisa memasukkan datanya itu lebih dari satu gitu. Ya, nah, jadi saya pakai checkbox gitu ya. Jadi dia bisa memilih tiga-tiganya gitu kan. Hobi dia membaca, menulis, tidur gitu kan, atau hobi dia itu cuma membaca aja, atau mungkin dia nggak sama sekali gitu ya. Juga dengan hobi dia cuma tidur atau apa. Nah, sedangkan kalau radio itu dia cuma bisa pilih salah satu gitu. Misalnya pertanyaan tentang jenis kelamin, nah jenis kelamin ini kan pasti cuma satu gitu. Nah mungkin dia ada yang dua-duanya gitu kan atau apa. Nah jadi jenis kelamin, di sini ada pria, wanita atau jenis kelamin yang baru kita ketahui saat ini ya. Ada jenis kelamin baru, non biner. Oke. Nah dia di sini kita nggak bisa lebih dari satu. Jadi cuma bisa salah satu aja gitu. Jadi jenis kelaminnya dia entah pria, entah wanita, entah non biner gitu. Jadi pemilihannya itu tinggal kebutuhannya itu tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalian butuh yang pengen si usernya itu bisa memilih lebih dari satu pilihan atau cuma satu gitu ya. Kalau cuma satu kalian pakainya radio, kalau kalian butuh lebih dari satu kita pakai ya si checkbox. Oke, nah si radio sama ini dia juga ada beberapa atribut. Contoh kita pengen misalnya secara default gitu, secara awal itu si tidur ini terchecklist nih. Nah, jadi ketika kita tiap kali dia nge-reload, si tidur ini udah otomatis terchecklist gitu. Jadi kita tinggal tambahin atribut checkup gitu ya. Tapi kalau nggak pengen ya udah nggak usah ditambahkan. Oke. Lalu setelah itu ada atribut radio, oke, tapi area. Oke, nah untuk teks area, oke, nah. Untuk teks area sebenarnya kita nggak pakai input tipe ya, tapi dia langsung teks area gitu ya. Nah ini udah jadi. Misalnya kita butuh, nah si teks area ini dia ada beberapa atribut tambahan nih. Contoh kalau di sini dia suruh dijadi nih. Tuh. Nah dia udah jadi. Nah kita bisa tambahin informasi utama. Disorder. Speech. Nah, kita bisa atur nih ukuran dari si teks area tersebut. Misalnya kita pengen dia tuh ada 5 baris. Oke, nah sepanjang ininya 30. Oke, nah dia akan seperti ini, kurang panjang. Nah, ini ada atribut tambahan teks area. Oke, nah si teks area ini cocok kalau kalian tuh pengen si user itu menginputkan apa ya, value-nya tuh cukup panjang gitu. Kayak contoh deskripsi yang di Anda kan tiap orang beda-beda. Ada yang bisa panjang banget gitu ya, ada yang berpuluh-puluh baris atau begini, atau bisa cuma pendek atau apa. Nah intinya sesuatu yang nggak terukur atau bisa jadi cukup panjang, nah, kalian bisa pakai si teks area ini. Karena beda kalau kalian pakai cuma si teks ini kan cuma satu baris nih, walaupun dia tetap bisa panjang gitu ya, tetap ada batasan gitu ya, dia nggak bisa lebih. Nah kalau teks area itu kita bisa lebih. Oke, nah ini 5 bisa 6 medium. Tuhannya kepencet. Oke, ini teks area lalu kita
select. Oke. Apa ya? Persen. Enggak ada. Ya. Itu apa tadi? Option. Nah, untuk text area ini, text area. Untuk si select ini, nah, saya suka nyebut sebagai drop down juga. Nah, drop down ini biasanya kebutuhan kita tuh mirip seperti radio atau checkbox tuh. Cuma bedanya di sini kita pengen tuh kalau apa listnya itu ada cukup banyak gitu. Ini kan kalau cuma 2 atau 3 oke lah kita pakai radio atau pakai checkbox gitu. Nah, tapi kalau listnya itu ada 100 gitu kan, ada 1000 gitu kan. Mau di samping dimunculin semua gitu kan opsi gitu ada 1000 itu kan nggak bagus juga gitu untuk dari segi tampilan ataupun dari si user experience gitu. Mesti dia harus ngelihat keseluruhan 1000 checkbox gitu. Nah, kita bisa pakai si select ini atau si drop down ini. Nah, jadi dia sama tujuannya tuh kita untuk batasin agar si user itu nggak memasukkan data yang sembarangan. Jadi kita bisa batasin bahwa inputan yang dia pilih itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, contoh di sini jenis kendaraan gitu ya. Udah kita batasin gitu jenis kendaraannya ada 5. Nah, jadi dia tinggal memilih dari 5 ini dia ada atau tidak gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya juga ya, saya tambahin ya. Nah, ini sama ya, cara di ini bisa kita kasih atribut sama ini. Jadi secara otomatis dari awal itu adalah Honda yang kepilih gitu. Oke. Oke, ini saya udah kita untuk tipe reset. Oh. Nah, oke, nah gini input tipe reset sama submit ini dia akan jadi sebuah tombol ya. Ini bisa kita ganti juga. Cuma di sini value-nya ini dia cuma berubah namanya. Contoh submit ini saya mau ganti gitu, jadi simpan. Nah, tujuannya dia cuma berubah ya, tapi fungsinya sama, yaitu untuk mengirim data ini sesuai ke tujuan si formnya ini. Nah, si form ini ya, karena saya belum apa-apain jadi masih kosong. Oke, kita ke reset dulu.
Reset ini dia cuma untuk ngereset gitu kan. Jadi setelah udah kita isi gitu kan, nah, tombol reset ini untuk mengosongkan kembali dan gitu udah fungsinya cuma untuk itu aja. Nah, simpan ini dia untuk ngirim data yang kita isi nih. Kita goreng. Oke, nah ini sebenarnya ngirim ya, karena di sini mana di form ini saya belum arahkan gitu kan, metodenya dia ngapain, actionnya dia kemana. Nah, jadi secara otomatis metodenya itu dia pasti get gitu ya. Lalu actionnya ini karena kita ngarahin dia akan ngirim ke halaman dia sendiri nih. Nah, jadi mungkin, nah di sini kita lihat nih, nah dia udah kirim nih datanya tuh kan, namanya goreng, password SD, hobinya menulis. Oke, jenis kelamin wanita gitu kan. Jadi kendaraan tadi adalah wuling gitu ya. Oke, kita butuh. Nah, ini berarti kita bisa ganti nih. Kan tadi jelek ya, terlalu panjang gitu si user bisa tahu tuh passwordnya apa yang dikirim. Nah, kita ganti metodenya itu jadi post lalu action. Nah, actionnya itu kita arahkan ke mana? Ya, di sini aja dah. Nah, ini ya, makanya tadi di awal tuh dibilang dibutuhkan dua wapel. Nah, tujuannya buat ini. Oke, jadi satu form ini tujuannya kita fokus gitu untuk ngebuat si form ini gitu kan, atur tampilan, antar apa. Ini saya cuma fokus tampilan aja. Nah, ketika datanya itu kita simpan, nah, ini kita arahkan ke si tes PHP. Nah, oke, ini saya refresh dulu ya. Oke. Semuanya dah. Nah, ini ketika saya submit tadi dia akan berpindah nih. Yang awalnya tadi ke halaman tester, dia akan berpindah ke halaman tes ya, sesuai dengan action-nya. Dia akan setelah di-submit, dia akan diarahkan ke si tes PHP. Nah, si tes PHP ini ya kita bisa lakukan nih. Nah, di sini dia tangkap nih data yang dikirim apa aja. Nah, di sini saya kodam aja sih datanya. Jadi di sini ada namanya goreng, passwordnya 1236, itu hobinya. Waduh, nggak kelihatan. Sini hobinya tidur. Oke, salah. Apa ini? Oke, kita ulang aja. Oke, oke. Nah, tadi karena hobinya saya bikin cuma apa? Variabel biasa jadi ketimpah gitu kan. Saya pengen bisa lebih dari satu. Nah, jadi di sini si hobi ini saya buat dia sebagai array, jadi datanya itu masuk semua nih. Hobinya dia tuh membaca, menulis, dan juga tidur. Oke, nama dia goreng, password. Nah, udah, tinggal di halaman ke sini kalian mau apa proses logikal kalian seperti apa gitu. Misalnya passwordnya nanti kalian enkripsi lagi gitu kan, kalian salting, kalian apain. Oke, lalu hobinya itu gitu kan, kalian looping gitu kan, kalian masukin lagi ke dalam, lalu kalian insert ke dalam database segala macam prosesnya. Nah, bisa itu kalian lakukan di si tes PHP ini nih. Nah, jadi si tester ini cuma fokus ke dalam tampilan,
logical process kalian itu ada di si tes ini. Oke, nah ini bedanya. Kalau si post ini, nah datanya itu nggak muncul di halaman URL kalian. Nah, jadi si user tuh nggak tahu apa yang dikirim. Oke, lalu setelah itu kita ini contoh website. Skip aja lalu. Oke, nah ini latihan aja buat kalian di rumah. Mau coba itu bikin formnya, nah, kalian bikin latihan si form ini. Karena mungkin nanti kita akan pakai di pertemuan berikutnya. Oke, lalu setelah itu untuk si halaman ini, nah kita fokus ke sini nih, sebelum lagi. Nah, kita bahas untuk UAS, oke. Karena pembuatannya cukup panjang, jadi saya infokan di awal. Oke, kita masih ada berapa ya? 1,5 bulan ya, mungkin sama libur saya juga kurang tahu. Untuk akhir tahun ini liburnya seperti apa? Ya mungkin ya 1,5 atau 2 bulanan lah. Itu cukup. Jadi nggak ada nanti pada waktu pengumpulan nggak ada yang alasan belum sempat atau segala macam ya. Kalian punya waktu 2 bulan untuk mengerjakannya. Mungkin kurang sih. Oke, nah UAS kalian ini sebenarnya cukup simpel gitu. Kalian cukup buat satu buah website. Oke, nah di dalam satu buah website itu harus ada 3 poin ini nih. Pertama harus ada satu buah form ya. Oke, form apa aja gitu. Yang penting bentuknya form. Entah form komentar, form apapun. Oke, nah kedua itu nanti websitenya itu harus ada proses root. Oke, root itu panjangan ya, singkatan dari create, read, update, dan delete. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu gimana cara ngebuat si proses ini ya, cara connect ke dalam database, cara melakukan proses insert ke dalam update, delete, segala macam kita akan buat semuanya, lalu dibuat pun juga secara object oriented, nggak cuma langsung insert, update, ataupun delete. Oke, nah lalu udah gitu dong. Saya coba bikin ada satu form di dalam website kalian tuh ada proses root, dan proses rootnya itu secara object oriented. Nah, tapi biar nggak sama kayak UTS kalian ya, yang mirip-mirip semua. Oke, nah jadi untuk UAS-nya ini saya buat satu aturan. Aturannya itu kita pakai satu buah tema gitu ya. Jadi tiap-tiap mahasiswa itu punya temanya masing-masing, nggak ada yang sama satu mahasiswa dengan yang lain. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Oke. Pakai framework boleh-boleh aja, silahkan. Nggak ada nggak dibatasin gitu. Kalian mau pakai framework apapun. Oke, tadi saya mau sampai sini. Satu tema websitenya ya. Tema websitenya itu kalian pakai satu buah kata benda dan juga satu buah kata kerja gitu ya. Dan nanti saya bikin forum gitu ya di e-learning. Jadi kalian tinggal komen aja di forum itu. Kalian mau pakai temanya tuh apa? Oke, nah jadi satu mahasiswa cuma boleh pakai tema itu satu ya. Jadi kalian bisa lihat di kolom komentar di forum tersebut gitu. Kalau tema kalian mau pilih udah dipakai teman kalian sebelumnya ya udah. Berarti kalian nggak usah pakai tema itu gitu. Kalian harus cari lagi tema yang lain. Oke, nah jadi kalau secara kebetulan gitu ya dilihat di grup, saya lihat di forum ada yang temanya sama ya udah berarti yang komen duluan itu dia yang berhak pakai tema tersebut. Oke, jadi yang komennya belakangan atau telat jadi harus ganti temanya. Oke, nah contoh di sini sama si ini Dimas gitu ya, atau siapa? Sini dia pakai tema yang di kata bendanya tuh meja gitu kan, kata kerjanya tuh pintar gitu. Ya udah dia pakai meja pintar, dia mau ngebuat apa gitu. Saya contohin aja deh. Oke. Kita pakai hmm, contohin deh langsung nih. Template booster. Ini contoh ya.
Ini aja deh. Ini saya download doang gitu, template gratisan. Nah, contoh di sini saya download dari si Bootstrap. Oke. Nah, ini setelah itu di download, copy aja, masuk. Contoh website. Contoh website ini saya mau apa itu? Soalnya tadi temanya kita meja pintar. Oke. Ya, sama aja. Meja. Nah, gitu. Nah, contoh kayak gini, misalnya saya bikin gitu kan, tadi temanya saya ambil meja pintar, udah gitu. Saya cuma cari gitu template yang menurut kalian tuh sesuai gitu kan dengan ide kalian gitu kan, atau kalau makin mudah gitu ya, supaya contoh udah gitu ya, udah kalian tinggal ganti. Contoh di sini saya bikin meja pintar atau meja yang memudahkan kehidupan gitu, isinya tuh tentang apa, bisa di layar mejanya tuh udah ada layar Android-nya gitu kan, bisa buka aplikasi segala macam, atau cuma ide kasar aja gitu, kalian nggak harus buat benar-benar ada gitu ya si meja Android tersebut. Cukup frame seperti ini, yang penting saya dapat gitu ide kalian itu ngapain gitu, si meja pintar ini ngapain gitu, kalian cukup deskripsikan seperti itu. Nah, di dalam si form ini nggak dia ya, harusnya ada nih. Ini saya fullin ya. Nah, ini dia udah ada nih halaman form gitu ya, form kontak di sini ya. Ya udah gitu. Berarti saya udah tinggal aktifin si form kontak ini gitu ya, supaya ketika dikirim itu di submit, udah masuk ke dalam database, saya bisa tampilin isinya, udah selesai gitu. Nah, jadi syaratnya udah dapet tuh. Nah, pertama ide saya si meja pintar, ada satu buah form nih. Udah tinggal kita tampilin gitu, isi dari si form ini ketika diterima atau enggak. Kalau enggak saya pakai ini aja deh. Yang tugas apa? Yang tugas ini kita nggak pakai deh. Saya pakai si form tadi buat pertemuan kita berikutnya. Gimana si form ini bisa kesimpan gitu ke dalam database secara CRUD, secara object oriented. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Nggak harus kalian bikin bener-bener gitu kan objek ini ya. Yang penting ide kalian itu di sini tuh saya tahu gitu ide kalian tuh ngapain. Nah, baik lagi di sini. Nah, jadi itu yang bakal jadi penilaian apa di UAS kita kali ini. Yang pertama itu adalah ide atau dari tema kalian. Semakin menarik, semakin apa ya? Semakin seru gitu idenya, ya semakin bagus. Lalu fungsi dari si CRUD dan juga object oriented-nya. Oke, yang ketiga itu adalah desain dan tampilannya gitu. Seberapa sesuai gitu kan desain kalian dengan si tema kalian gitu. Semakin saya cepat gitu kan nangkep ide kalian ke tema kalian gitu kan. Contoh di sini gitu, saya cuma lihat sekilas gitu kan, meja pintar, ngapain sih meja pintar itu?
oh meja memudahkan kehidupan gitu kan, ngapain meja memudahkan gitu kan. Misalnya di sini kalian ada gambar atau penjelasan apa, saya cepat nangkep gitu kan, oh meja pintar itu begini toh, oh meja pintar itu seperti itu. Nah, berarti semakin sesuai gitu desain Anda dengan ide kalian. Oke, udah poinnya cuma 3 poin itu. Udah banyak yang nanya ya. Kata sifat, kata kerja bebas sih sebenarnya. Mau pakai kata kerja atau kata sifat. Sifat. Oke, yang penting itu ya, bahwa satu mahasiswa itu nggak boleh punya ide yang sama. Jadi kalau ada yang sama, ya pikir lagi tadi, yang terakhir komen ataupun yang itu dia harus ganti. Oke, nah sisanya oke. Tadi apa? Batas pengumpulan idenya itu minggu depan ya. Jadi nanti saya buatin di e-learning itu forumnya. Jadi batas minggu depan itu adalah kalian terakhir gitu. Kalian mau pakai kata benda dan kata kerja atau kata sifat yang kalian gunakan itu apa. Oke, untuk websitenya itu nanti 1 as, oke. Jadi bukan minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian cuma kasih tema kalian yang mau pakai itu apa. Oke. Root ini pakai database, oke. Jadi nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas gitu kan gimana cara connect ke database segala macam. Namanya juga CRUD pasti pakai database tuh. Kalau CRUD tanpa database itu gimana justru? Oke. Full native boleh gitu, serah mau pakai framework gitu, udah terbiasa silakan, mau full gitu kan, bikin buat dari from scratch gitu kan, tanpa pakai framework pakai apapun juga silahkan gitu sebenarnya ya. Kalau dilihat dari sini ya satu buah tadi contoh mana ya? Contoh saya ambil tadi si template ini ya kan di ini aset sama CSS sama JavaScript ini. Nah, ini cuma apa? Ya cuma aset dari si template-nya gitu ya. Kita kemungkinan modifikasi itu nggak gitu banyak gitu. Nah, di sini satu buah file nih. Satu buah file untuk ngampilin formnya udah jadi gitu kan. Paling cuma tambah satu file buat nyimpen, buat logical proses kalian gitu ya. Buat nyimpen, buat nampilin, buat ini, udah. Kalau mau nampilinnya beda halaman, kalian bisa bikin satu halaman lagi. Tapi kalau enggak, udah cukup 2 buah file. Oke, oh ya, sama ukuran itu sebenarnya nanti di ukuran e-learning kita itu kan 10 mega tuh. Jadi mungkin kalian ada yang mungkin apa berkreasi gitu ya pakai library dari manapun gitu ukurannya besar atau pakai masukin gambar ukurannya besar juga gitu kan lebih 10 mega. Jadi kalian tinggal upload aja gitu di layanan cloud kalian gitu. Kalian mau pakai Google Drive atau apa silakan nanti di e-learning itu kalian upload itu linknya itu biar saya bisa cek ke Google Drive kalian. Kalau lebih dari 10 mega ya kalau kalian. Oke. Oke, ada lagi? GitHub bukan framework ya. Kalau link langsung ke domain gitu, Pak? Link domain itu boleh, nggak apa-apa. Justru jauh lebih bagus malah. Tapi yang nggak boleh itu kalau kalian pakai WordPress atau Blogspot gitu ya. Nah itu nggak boleh. Karena biasanya WordPress atau Blogspot itu apa? Kan kita tinggal pakai template-nya gitu yang tinggal ganti-ganti settingan terus segala macam itu dan itu biasa tuh object oriented. Nah, jadi saya juga susah gitu dalam lihat ke dalam object oriented kalian. Jadi kalau kalian pakai website ataupun itu silakan aja gitu kalian cantumin linknya. Tapi tetap file kalian harus tetap dikirimkan ya. Siap. Oke. Ada lagi? Ini saya update ya. Kayaknya sih belum ada di e-learning. Nanti mungkin agak malaman baru saya update ya si apa UAS ini. Oke, kalau aman semua, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk temanya paling lambat minggu depan ya.
Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Bye. Makasih Pak, selamat malam. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam, Pak. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat malam.